Oke, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Yendri Matahine, kelas A semester 8, jurusan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah buku, yaitu buku Power, Politics and Society, yang di dalamnya terdapat 10 bab. Dan saya akan menjelaskan tiap-tiap bab dari buku ini. Bab pertama yaitu power. Power artinya kekuasaan. Sebelum kita masuk ke dalam, kita harus tahu dahulu apa itu kekuasaan. Kekuasaan merupakan satu kewenangan yang bisa didapatkan oleh seseorang atau kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan itu tidak bisa dijalankan melebihi kewenangan yang didapat atau kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok. Robert McIver mengatakan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik mau secara langsung dengan jalan memberi perintah atau dengan tidak langsung dengan jalan memakai semua cara atau alat yang tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan. Ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Nah, sini ada dua kekuasaan, yaitu ada yang memerintah atau orang bisa disebut sebagai bos, dia yang memerintah orang lain, dan juga ada yang diperintah. Nah, ini bisa disebut juga orang yang di bawah bos, itu anak buah orang biasa bilang, itu dia yang diperintah. Nah, manusia ini berlaku sebagai objek sekaligus sebagai subjek dari kekuasaan. Nah, kita masuk lebih dalam. Ini bagaimana cara mendapatkan satu kekuasaan, yaitu sumber kekuasaan. Yaitu sumber kekuasaan dapat berupa satu kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan orang terhadap kita. Misalnya, seorang komandan terhadap anak buahnya, atau seorang majikannya terhadap pegawai. Dan yang kedua sumber kekuasaan ini yaitu kekayaan, di mana kekayaan dapat berupa uang, emas, tanah, dan barang-barang berharga lainnya. Orang yang memiliki kekayaan ini dalam jumlah yang besar, setidak-tidaknya dia akan memiliki satu kekuasaan. Misalnya begini, seorang tuan tanah yang mempunyai lahan perkebunan atau lahan tanah yang begitu luas dalam satu daerah, yaitu secara tidak langsung kita berpikir bahwa dia mempunyai satu kekuasaan atas pekerja-pekerja atau atas pekerja-pekerja di tanah tersebut. Nah, itu contoh dari sumber kekuasaan. Seperti perkataan Marx, yaitu Marx menetapkan bahwa struktur ekonomi seperti perusahaan, pemilik modal, dan banyak lagi, yaitu bos mewakili sumber kekuatan sosial, yaitu penggunaan upah untuk mempengaruhi pekerja kinerja atau kehadiran, adalah satu ciptaan masyarakat kapitalis. Yang menurut Marx di sini yang ditulis dalam buku ini hubungan antara pekerja, upah, dan kepentingan kelas adalah suatu sumber individu yang mengasingkan diri. Tidak hanya dari mengejar kepentingan diri yang tidak terkait dengan pekerja, tetapi juga mengasingkan individu dari masing-masing lain. Bagi Marx, yaitu kekuasaan memiliki konteks ekonomi yang berakar pada hubungan antara dan diantara kelas sosial. Nah, di sini Marx membagi dua, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar, di mana kebanyakan yang pemilik kekuasaan adalah kaum borjuis. Nih, Marx mengatakan seperti itu. Oke, baik. Ini tadi saya sudah menjelaskan apa itu power atau kekuasaan, dan kita akan masuk ke bab 2, yaitu peran negara. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam, saya akan menjelaskan apa itu negara. Di dalam buku ini, negara menurut Max Weber, yaitu negara adalah komunitas manusia yang dengan sukses mengklaim atau memonopoli penggunaan sah kekuatan fisik
dan wilayah tertentu. Negara kemudian memiliki kemampuan untuk membuat dan menegakkan hukum dan dijalankan oleh mereka yang menduduki posisi dalam birokrasi negara. Nah, maksudnya di sini adalah singkatnya negara itu memiliki kekuasaan atas kehidupan masyarakatnya serta orang-orang yang saat ini berada dalam satu negara itu. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Nah, setelah kita tahu apa itu negara, di sini kita juga harus tahu apa itu peran negara. Peran negara menurut saya dalam yang ditulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan di situ peranan negara dengan sangat jelas yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, dalam alinea keempat ini sudah menunjukkan bahwa peranan negara cukup kuat. Nah, di sini saya akan tekankan lagi terlihat dalam pernyataan sebagai berikut, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, yaitu mengandung arti bahwa negara ini menjamin terpeliharanya dengan jelas hak-hak masyarakat atau penduduk dalam segala aspek kehidupan seperti terjaminnya keselamatan jiwa dan raga, kebebasan berorganisasi, berpendapat dan lain-lain sebagainya. Pernyataan kedua, seluruh tumpah darah. Nah, di sini seluruh tumpah darah artinya negara sangat berperan dalam mempertahankan tanah air yang menjadi tumpah darah bangsa Indonesia ini. Seluruh wilayah menyatu dengan bangsa adalah tanggung jawab negara untuk mempertahankan. Dan yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum, mengandung arti bahwa peran negara sangat dominan dalam kemajuan ekonomi, memberantas kemiskinan, meningkatkan pendapatan rakyat, dan menekan angka pengangguran, dan sekaligus membuka lapangan kerja dan lain sebagainya. Dan yang keempat, pernyataan mencerdaskan kehidupan bangsa, mengandung arti negara berperan dalam pemberantas buta huruf dan rendahnya mutu pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lain sebagainya. Dan pernyataan kelima dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mengandung arti negara terlibat dalam proses perdamaian dunia secara aktif dan kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah yang muncul di negara lain dan bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk memecahkan persoalan-persoalan dunia. Di sini kita sudah tahu apa itu peran negara dan kita lanjut ke bab yang ketiga. Bab ketiga, politik, budaya, dan proses sosial. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan menjelaskan apa itu politik, apa itu budaya, apa itu proses sosial. Yang pertama, politik. Secara etimologi, kata politik masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Nah, kata politis berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata politisi juga berarti orang-orang yang menekuni hal-hal politik. Nah, menurut saya politik itu adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam suatu negara. Yang kedua, budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak
budi atau budia atau akal, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur, yang berasal dari bahasa Inggris yaitu culture, dan bahasa Latin cultura. Pengertian budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, ini adalah budaya. Beda dengan kebudayaan. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, yaitu kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Yang ketiga, proses sosial. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok sosial saling bertemu. Proses sosial dapat diartikan juga sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Misalnya pengaruh mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi dengan hukum, dan seterusnya. Nah, itu adalah proses sosial. Oke, baik. Kita akan masuk ke bab 5 dengan judul Politik, Kehidupan Sehari-hari, Ekonomi Politik. Di sini saya akan menjelaskan politik kehidupan sehari-hari. Dalam bab ini menunjukkan bagaimana politik dalam kehidupan hari lepas hari, yaitu bagaimana politik mengambil peran penting dalam bidang ekonomi, pendidikan, keluarga, dan dalam aspek-aspek kehidupan lainnya. Oke, baik. Ini di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Ini contoh politik dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat sekitar kita. Contohnya, yang pertama, ini kita ikut serta dalam pemilihan ketua RT dan RW, sehingga kepemimpinan di daerah kita bisa berjalan dengan baik dan jelas. Dan yang kedua, ikut rapat atau musyawarah mufakat diselenggarakan oleh ketua RT, seperti misalnya ketika diadakan rapat desa, masyarakat, kita sebagai masyarakat wajib untuk mengikut rapat desa dan kita memberikan aspirasi atau ide ketika rapat atau musyawarah itu berlangsung. Kita juga harus tahu apa manfaat musyawarah dalam kehidupan kita. Nah, itu sedikit contoh mengenai politik dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, ini saya akan menjelaskan 3 bab berikutnya, yaitu ini politik dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah, dan yang kedua ini bab ke-6 adalah partisipasi politik, dan bab ke-7 pemilihan dan pemungutan suara. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab tersebut. Saya akan gabung saja karena ini supaya lebih cepat, dan judul ini masih saling berkaitan. Apa itu partisipasi politik? Partisipasi politik berarti keikutsertaan. Nah, keikutsertaan dalam konteks politik yaitu mengacu pada keikutsertaan warga atau masyarakat dalam berbagai proses politik. Nah, keikutsertaan ini tidak hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpin, tetapi partisipasi politik yaitu keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, yaitu mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Nah, itu adalah penjelasan mengenai partisipasi politik. Contoh partisipasi politik yang saya tahu yaitu ini mengikuti pemilu, bahwa bagi yang usianya sudah cukup yaitu 17 tahun, maka mereka akan mengikuti pemilu untuk memilih pemimpin baru. Ini merupakan salah satu partisipasi politik. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan bab 8 yaitu gerakan sosial. Apa itu gerakan sosial? Gerakan sosial pada dasarnya
merupakan istilah di dalam kajian ilmu sosiologi. Gerakan sosial adalah gerakan yang lahir dari kondisi masyarakat yang menggambarkan ketidakadilan dan adanya sikap semena-mena maupun sikap yang tidak adil terhadap rakyat. Gerakan sosial juga adalah aksi yang terorganisir dari kelompok sosial masyarakat tertentu yang menghadapi adanya satu ketimpangan di mana negara mengabaikan hak-hak rakyat. Oke, baik, kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu kekerasan dan terorisme. Perlu kita ketahui bahwa tindakan kekerasan dan terorisme ini berawal dari sikap intoleran yang merupakan ancaman serius bagi kemanusiaan, terlepas dari motif apapun yang dilakukan. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu definisi kekerasan dan terorisme. Di sini terorisme adalah puncak dari aksi kekerasan. Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Nah, antara kedua ini, terorisme dan kekerasan tidaklah sama. Kalau korban tindakan terorisme ini seringkali adalah orang yang tidak bersalah. Kaum terorisme bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan. Nah, sedangkan kekerasan adalah suatu tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut, dan juga tentu merugikan orang yang berbuat kekerasan, karena pasti mereka akan mendapat hukuman sesuai hukum yang berlaku. Contoh terorisme dan kekerasan yaitu kelompok kriminal bersenjata KKB di Nduga, Papua. Nah, itu adalah salah satu contoh terorisme di Indonesia. Dan contoh kekerasan di Indonesia seperti fanatisme supporter sepak bola yang menimpa Haringga Sirla, yaitu supporter Persija Jakarta yang tewas dikeroyok oleh supporter Persib Bandung. Oke, baik, saya akan lanjut ke bab terakhir, yaitu bab 10 yang mengenai globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Misalnya, dalam aspek ekonomi, globalisasi menimbulkan terbentuknya pasar bebas yang membuat perdagangan antar negara dapat dilakukan lebih bebas. Dampak globalisasi memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Berikut diantaranya, yaitu dampak positif. Yang pertama, masyarakat antar negara dapat berinteraksi lebih mudah dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, peningkatan perdagangan internasional dan kegiatan wisata ke luar negeri karena kemajuan transportasi. Dan contoh dampak negatif yaitu lunturnya nilai-nilai kebudayaan asli masyarakat karena mulai melebur dengan budaya asing dari luar. Yang kedua, kehidupan pertanian yang mulai ditinggalkan karena masyarakat agraris yang beralih menjadi masyarakat industri. Yang ketiga, kerusakan lingkungan dan peningkatan polusi udara. Nah, ini adalah salah satu dampak dari globalisasi. Kita harus tahu itu. Oke, baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Demikian penjelasan dari saya, Yendri Matene. Terima kasih. Shalom.